Terpidana pengemplang pajak berinisial MY ditangkap tim tabur Kejari Mataram di lokasi persembunyiannya. PT NTB tingkatkan pengamanan data dari serangan cyber. Apa kabar pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adias, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Terpidana pengemplang pajak berinisial MY ditangkap tim tabur Kejari Mataram, di mana lokasi persembunyiannya di Batu Keliang, Lombok Tengah. Terpidana kasus perpajakan yang dilakukan penangkapan oleh tim tangkap Buron Kejaksaan Negeri Mataram adalah Mashud Yusuf. Terduga terpidana pengemplang pajak berinisial MY, pemilik dari UD AD Sakiki Rara yang bergerak di bidang perdagangan bahan pokok dan hasil perkebunan, ditangkap tim tabur Kejaksaan Negeri Mataram di lokasi persembunyiannya di Batu Keliang, Lombok Tengah. Penangkapan terduga pelaku MY setelah adanya putusan pengadilan yang bersifat inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap. Intelijen Kejaksaan Negeri Mataram yang dipimpin oleh saya langsung berhasil mengeksekusi satu terpidana tindak pidana perpajakan, yaitu saudara Mashud Yusuf di Dusun Prako, Desa Barabali, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah. Adapun informasi yang kami peroleh bahwa yang bersangkutan berdomisili juga di Kecamatan Cereweh, namun pada saat kami akan bergerak ke Sumbawa Barat, KSB, ada informasi bahwa yang bersangkutan ada di Lombok Tengah, sehingga kami langsung menuju lokasi yang sesuai informasi, langsung mengamankan terpidana di rumahnya. Terdakwa MY sebelumnya bersama pegawainya AH didakwa melakukan tindak pidana perpajakan atau tidak menyetorkan pajak selama 3 tahun yang dipotong dari PT Newmont Nusa Tenggara dan mengakibatkan kerugian negara mencapai 862 juta lebih. Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan vonis terdakwa yakni 2 tahun denda 1,72 miliar subsidiar 6 bulan penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, puluhan barang bukti hasil ungkap tindak pidana 3C dikembalikan Polresta Mataram kepada para korban dan pemiliknya. Barang bukti yang dikembalikan diantaranya motor, mobil, handphone, laptop, dan juga kotak amal. 46 barang bukti ungkap kasus tindak pidana curat, curas, dan curanmor yang dikembalikan diantaranya 14 unit sepeda motor, 3 mobil, 26 unit handphone, 2 unit laptop, dan 1 kotak amal. Pengembalian barang bukti kasus 3C pada Oktober 2023 merupakan yang ke-6 dan para pemilik korban tanpa dipungut biaya alias gratis. Pengembalian barang bukti hasil ungkap Satreskrim Polresta Mataram dan Polsek jajaran dilakukan sebagai bentuk pelayanan maksimal polisi terhadap masyarakat. Teman-teman media lihat sendiri, tanya sendiri, kan bisa lihat bahwa kenapa pengembalian barang bukti ini kita adakan rutin di tempat yang terbuka. Dengan harapan bahwa masyarakat tahu kalau pengembalian barang bukti ini tidak dikenakan biaya. Katakanlah tadi ibu yang beli laptop, jangan sampai ada biaya satu laptop katakanlah 200.000 atau dimintain biaya untuk transportasi nangkap pelaku. Itu yang selalu ingin saya sampaikan kepada masyarakat, tidak ada biayanya. Silakan diambil. Jadi silakan masyarakat melapor tentang sebuah peristiwa pidana dan nanti kalau ketemu akan kita hubungi dan akan kita kembalikan. Contoh ada handphone sudah ulang dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan. Itu semua kita kembalikan kepada pemiliknya dan tidak kita kenain biaya. Dan kalau ada yang bilang kena biaya, tolong laporkan kepada saya. Kenapa? Tujuannya kita ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Mataram. Data jumlah ungkap kasus selama Oktober tahun ini sebanyak 82 kasus 3C, 36 kasus proses lanjut, dan sisanya di restoratif justice. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Pemda NTB tingkatkan pengamanan data dari serangan cyber, sementara itu data Kominfo TIK NTB periode Januari hingga Oktober 2023 telah terjadi sebanyak 452.864 percobaan serangan cyber website milik pemerintah Nusa Tenggara Barat. Pemprov NTB mengajak seluruh pemerintah kabupaten kota perkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pejabat Gubernur NTB lalu Gita Aryadi menyampaikan sistem pemerintahan berbasis elektronik harus diperkuat dalam memberikan pelayanan yang optimal terhadap publik sehingga memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan dari pemerintah. Dengan SPBE dapat menumbuhkan ekosistem digital dalam seluruh pelayanan publik sehingga menyesuaikan dengan kemajuan teknologi di era digitalisasi saat ini. Dari 137 inovasi yang coba kita tawarkan, 62 itu adalah bersifat digitalisasi yang dihasilkan dari OPD untuk bagaimana memberikan pelayanan yang lebih mudah kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo TIK NTB Najamuddin Ami menyampaikan selama periode Januari hingga Oktober telah terjadi sebanyak 454.864 percobaan serangan cyber terhadap website milik pemerintah NTB. Sampai dengan hari ini totalnya, ya, nih, nah percobaan serangan itu, ya, 454.864 kali percobaan ya, kali serangan percobaan serangan. Kemudian percobaan serangan malware, ya ini kan yang lagi ini malwarenya ini yang teman-teman nih 8.862. Saat ini untuk SPBE tersebut Pemprov NTB masuk dalam 5 besar secara nasional dan terus melakukan proses pengembangan mulai dari SDM dan infrastruktur penunjang. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Memiliki anak sehat dan cerdas adalah dambaan setiap keluarga. Anak yang sehat tentu bebas dari segala penyakit termasuk stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang yang terjadi pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia 2021 sampai 2024 mengamanatkan penurunan angka stunting hingga 14% di tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram memiliki 3 program unggulan, yaitu Tim Pendamping Keluarga, Kampung Keluarga Berkualitas, Dapur Sehat Atasi Stunting. Saat ini, Kota Mataram memiliki 331 tim pendamping keluarga yang tersebar di 50 kelurahan, di mana dalam satu tim terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB. Tujuan utamanya dibentuknya tim ini adalah melakukan pendampingan kepada calon pengantin dan keluarga beresiko stunting. Pencegahan stunting dimulai dari pendampingan pemeriksaan kesehatan calon pengantin, kesehatan ibu hamil dan pasca melahirkan, serta selalu memantau tumbuh kembang anak sampai pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Kampung Keluarga Berkualitas adalah satuan wilayah setingkat kelurahan di mana ada keterpaduan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau disebut Bangga Kencana bersama lintas sektor dalam upaya meningkatkan kualitas manusia melalui optimalisasi penerapan 8 fungsi keluarga. Dapur Sehat Atasi Stunting atau DASHAT bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui optimalisasi sumber daya pangan lokal dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting di tingkat desa atau kelurahan. Intervensi terhadap keluarga risiko stunting melalui kegiatan DASHAT akan difokuskan pada kelompok sasaran prioritas utama
yaitu baduta, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Saya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram, mengajak seluruh masyarakat Kota Mataram untuk ikut mensukseskan upaya percepatan penurunan stunting melalui program Bangga Kencana demi mewujudkan Mataram harum dan Indonesia Emas yang bebas stunting. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. DPRD Lombok Barat usulkan 2 nama bakal calon bupati ke Kementerian Dalam Negeri. PJ Bupati nantinya diharapkan netral jelang kontestasi politik di tahun depan. 2 nama telah mengerucut sebagai kandidat penjabat atau PJ Bupati Lombok Barat yang akan diajukan DPRD Lombok Barat ke Kementerian Dalam Negeri, yakni Sekda Ilham dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTB Ahmad Nur Aulia. Ketua DPRD Lombok Barat Nur Hidayah menegaskan mengerucutnya 2 nama yang akan diajukan sebagai calon PJ Bupati Lombok Barat itu berdasarkan kesepakatan yang diambil oleh seluruh pimpinan DPRD Lombok Barat dan masing-masing ketua fraksi yang ada. 2 nama yang diusulkan tersebut diakui telah sesuai dengan aturan yang ada, terutama soal pejabat yang diusulkan harus setingkat sekda dan kepala dinas di tingkat provinsi. Pengusulan nama Ahmad Nur Aulia diinisiasi oleh 2 fraksi di DPRD Lombok Barat, yakni P3 dan PDIP. Sedangkan Sekda Lombok Barat Ilham disebutnya diajukan oleh 7 fraksi antara lain Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, Fraksi Amanat Demokrasi, Fraksi PKB, serta Fraksi Berkarya. Jadi 2 nama itu mengerucut, ya maksudnya dari berapa nama sebenarnya yang masuk dalam radar kami mengerucut menjadi 2 nama, yaitu Pak Sekda dengan Pak Aulia, Kepala Dinas PMD Provinsi. Alasan
jabatan itu, apa kira-kira ada kekecewaan nggak? Ya, kalau menurut kami dari 9 fraksi itu 7 mengajukan Pak Sekda. Dan alasan beliau adalah putra asli Lombok Barat, kemudian memahami bagaimana karakteristik ya masyarakat di Lombok Barat ini. Tentunya juga kita berharap yang akan menjadi PJ nanti itu adalah tokoh yang netral. Namun terlepas dari siapapun yang nantinya diputuskan untuk menjadi PJ Bupati Lombok Barat oleh Mendagri, yang bersangkutan diharapkan bisa bersikap netral, terlebih akan menjabat di tahun politik. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, tanaman cabai di Desa Bunkate, Lombok Tengah terancam mati karena kekurangan pasokan air, di mana akibat dilanda kekeringan dampak dari musim kemarau berkepanjangan ini. Kekeringan pada lahan tanaman cabai di Lombok Tengah terus meluas. Tak ayal, para petani cabai harus pontang-panting mencari air untuk tetap menghidupi tanaman cabai mereka. Seperti di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, meski lahan pertanian dekat saluran irigasi, namun karena kering, petani terpaksa mengangkut air dari rumah hingga membeli air untuk mengairi sawah mereka. Namun usaha tersebut tidak dapat mencegah tanaman cabai terhindar dari kekeringan lantaran kondisi cuaca yang panas membuat separuh tanaman cabai layu hingga mengering. Selain kekeringan, kerusakan cabai petani juga disebabkan serangan hama lalat buah. Petani mengaku akibat kekeringan ini hasil panen berkurang. Jika sebelumnya petani dapat memanen 1 ton cabai keriting dari luas lahan 20 are, kini hanya dapat memanen kurang dari 3 kuintal. 2 kuintal lah dari kurang 3 kuintal ya. Harapan. Sekarang di sini kalau sampai pengepul itu 25.000. 25.000 per kilo ya. Per kilo. Berarti sangat menguntungkan juga bagi sangat petani. Menguntungkan karena harganya ada lah. Iya, walaupun biaya operasionalnya tinggi ya. Walaupun operasional tinggi. Ya, karena tambahan ini biaya-biaya untuk ngambil air segala macam. Kendati demikian, petani mengaku modal menanam cabai dapat kembali lantaran harga cabai saat ini sangat bagus. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, demonstrasi calon pendukung di kantor KPU Lombok Tengah sempat diwarnai ketegangan karena pengunjuk rasa menolak hasil pemilu. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian tak terhindarkan. Karena situasi memanas, petugas kemudian memukul mundur pengunjuk rasa dengan menyemprotkan air dari mobil water cannon, dan kegiatan ini bagian dari simulasi Sispam Kota Pemilu 2024. Simulasi yang melibatkan 600 lebih personel ini memperagakan 3 tahapan simulasi pelaksanaan pengamanan kantor KPU dalam bentuk skenario pengamanan demonstrasi hingga terjadi kericuhan. Simulasi ini sebagai bentuk antisipasi terjadinya gejolak antar pendukung calon yang tidak puas terhadap hasil pemilu sehingga melakukan unjuk rasa. Simulasi ini juga berbentuk pengawalan terhadap surat dan kotak suara. Selain itu, personil yang terlibat dalam operasi Mantap Brata 2023-2024 terus gencar melaksanakan patroli secara giat preventif terhadap objek pemilu dan perangkat pemilu. Personil yang kita tampilkan kegiatan pengamanan ini adalah 3/4 dari kekuatan yang di Polres. Kurang lebih sekitar 600 sekian personil yang kita libatkan dalam rangka pengamanan simulasi atau pengamanan operasi Mantap Brata, pengamanan pemilu kada serentak. Mitigasi tahapan pemilu sehingga seluruh tahapan pemilu di 2024 yang insya Allah akan berlangsung nanti juga pilkada 2024 bisa berlangsung dengan aman di seluruh tahapan yang sudah dilakukan. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kondusivitas menjelang hingga pemilu nanti sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan aman. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner.
Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan Kuliner Special Weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya para berevolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Karamai. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Salah satu sumur warga di Bima NTB viral di media sosial karena tidak pernah mengering meski dilanda kekeringan. Beginilah penampakan salah satu lubang sumur yang dikelilingi sekitar puluhan pompa air milik warga setempat di Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Sumur yang berdiameter hanya 1 meter dengan kedalaman 15 meter ini menjadi sumber mata air bagi kehidupan ratusan warga setempat. Selain untuk dikonsumsi juga dipergunakan untuk masak dan mencuci. Meski dilanda kemarau panjang, sumur ini tak pernah kering. Debit mata air yang cukup besar dari pegunungan Mangge Anco menjanjikan sumur ini mampu menghidupkan 190 kepala keluarga di Desa Monta. Hal inilah yang menjadikan sumur ini heboh hingga viral di media sosial dengan puluhan pompa secara bersamaan menyedot air dalam satu lubang sumur. Asal mulanya sumur ini dari yang punya pekerangan Hasan Idris, kerjasama dengan masyarakat. Ini bukan sumur umum, sumur pribadi dasarnya. Ya awalnya ya. Awalnya ya. Hanya gotong royong dengan masyarakat cari batu di gunung untuk temboknya. Dan kebetulan juga mata air di sini ini tidak pernah kering. Ya beberapa tahun sampai bahkan ini sudah lebih 20 tahun kemungkinan ini. Sumur ini. Ini berapa warga yang memanfaatkan sumur ini, Pak? Ya lebih ratusan orang. Syukur-syukur ada sumur ini, Pak ya. Untuk masyarakat sekitar sini 5 dan 4 yang memakai air ini. Kalau tidak ada sumur ini, maka sekitar RT 5 dan 4 ini kemana kita ambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Tolong pemerintah perhatikan atau perhatian untuk kita sekitar sini. Kami minta kepada pemerintah untuk membantu kita dengan apa adanya, bor kenada ke apa dengan bak yang sangat besar buat penampung air supaya kita merata. Warga berharap pemerintah daerah dapat membantu masyarakat setempat untuk membangun sebuah bak penampungan yang dapat disalurkan ke rumah-rumah warga agar air tersalur secara merata. Dari Bima, Edi Irawan, iNews melaporkan. Dijuluki sebagai Pulau Hantu, kini Pulau Komba menjadi destinasi wisata populer dengan keberadaan gunung apinya yang masih aktif. Pukul 2 pagi, saya berangkat dari Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata menuju Pulau Komba. Di Pulau Komba inilah gunung berapi Batu Tara memuntahkan pijarnya. Berjarak sekitar 150 km, saya harus menempuh perjalanan selama 3 jam. Nah,
Nah, setelah tadi saya berangkat dari Pelabuhan Lewoleba sekitar pukul 2 pagi. Sekarang udah jam 5 dan di sini masih gelap, tapi kita udah sampai di lokasi untuk melihat salah satu gunung stratopolkano yang ada di Lembata, yaitu Batu Tara. Dan harusnya sih bentar lagi sunrise keluar nih. Gunung Batu Tara berada di pulau yang melegenda, Pulau Komba. Pulau ini dianggap misterius karena tidak berpenghuni. Bahkan sebelumnya tidak ada tanda-tanda bahwa pulau tersebut merupakan sebuah gunung berapi. Saking misteriusnya, Pulau Komba tersebut bahkan dijuluki sebagai Pulau Hantu. Namun pada pertengahan tahun 2006, Pulau Komba berdentum, pijar dan lava panas keluar menyala-nyala. Batu Taranya udah kelihatan, tapi jangan salah nih, walaupun gunungnya cuma ukuran kayak gini, tapi kalau ibarat itu kayak kecil-kecil cabai rawit, karena ukurannya segini aja tuh sebenarnya di dalamnya tuh adalah dapur magma. Jadi benar-benar dikelilingin sama dapur yang siap mengeluarkan lava kapan aja. Kini Gunung Batu Tara menjadi salah satu gunung teraktif di dunia. Pada kurun waktu 2006 hingga 2014, lava pijar Batu Tara bisa keluar setiap 20 menit sekali. Kapal pun bisa mendekati pusat erupsi dengan jarak yang sangat dekat. Nah, ini dia nih titik di mana gunungnya mengeluarkan lava yang langsung menuju ke laut. Di sini juga kita bisa lihat dari dekat bahkan bentuk material vulkanik tapi yang udah dingin ya, jadi kayak udah berbentuk pasir. Terus di atasnya juga masih ada asap belerang sama asap vulkanik yang menandakan kalau memang gunung ini masih aktif. Keunikan yang dimiliki oleh Batu Tara membuat gunung di Lembata ini mendapat anugerah pariwisata Indonesia dengan kategori destinasi unik terpopuler pada tahun 2017. Gunung Batu Tara menjadi salah satu modal besar kawasan Lembata untuk menjadi taman bumi, apalagi ini bukanlah satu-satunya gunung berapi yang ada di Lembata. Ya pemirsa, bekas tambang di lokasi galian C Bukit Balibe di Kabupaten Lombok Tengah menjadi tempat wisata favorit untuk bersuah foto, di mana selain panorama alam yang menakjubkan, juga terdapat cekukan pahatan batu tertata rapi di lokasi perbukitan ini. Akhir-akhir ini media sosial sedang dihebohkan dengan salah satu lokasi wisata yang begitu eksotik. Tak ayal karena keindahan dan pesona objek wisata cepat menyebar ke warganet. Siapa sangka bukit yang menjulang tinggi dan kokoh ini ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Desa Bonder, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Tak ada desain spesial dari bukit yang diberi nama Bukit Balibe ini, hanya berupa cekukan batu bekas penambangan. Daya tarik dari objek wisata ini dari cekukan batu terbentuk secara alami. Namun justru karena terbentuk secara alami, Bukit Balibe menjadi menarik dan elegan, tak kalah dengan bukit-bukit indah di mancanegara. Bagus, view-nya bagus, keren. Apa yang membuat dia bagus nih? Tebingnya kayak dibentuk-bentuk begitu. Terus dapat informasi dari mana? Dari lihat di Facebook. Facebook ya. Meski pengunjung berbondong-bondong datang tiap hari ke Bukit Balibe ini, namun belum ada rencana serius dari masyarakat terkait pengelolaan bukit ini sebagai spot wisata. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, serangkaian informasi dari sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.